Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, dan jangan di skip video ini. Dan Bapak Ibu bisa like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin bermanfaat, makin berkembang berkat dukungan support Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya atau tema renungan saya adalah orang percaya yang mendapatkan ofensif. Nah, Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa pahami dalam bahasa lain, dalam pengertian lain, atau dalam kata lain bahwa orang percaya yang mendapat serangan. Nah, kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema khotbah saya, orang percaya yang mendapat ofensif, ya. Di sini setelah kita membaca ayat-ayat ini, kita tahu bersama bahwa ada suatu kisah ya, terjadi keributan besar di Tesalonika atau di kota Tesalonika, di mana seorang Rasul Paulus melayani di sana dan mengajar, bahkan berkhotbah di sana. Nah, dia sedang mengajarkan tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia mengajarkan tentang di mana Yesus Kristus itu telah mati dari antara mati, lalu kemudian telah bangkit, ya. Nah, di sini dasar iman orang percaya, kita sebagai orang-orang yang memahami hal ini tentu ya, bahwa keselamatan ada dalam Yesus. Dan sini ada beberapa alasan mengapa kita diserang oleh si jahat, ya. Saya bilang si jahat kenapa? Karena kadangkala orang-orang itu tanpa disadari mereka dipengaruhi oleh si jahat, karena Bapak Ibu Saudara, si jahat itu nggak mau orang-orang diselamatkan dan mengerti tentang Yesus. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita diserang. Yang pertama, alasan pertama sesuai dengan apa yang kita baca tadi ya, sesuai dengan Bapak Ibu dengarkan ya. Alasan pertama, karena kita membicarakan kitab suci, kita membicarakan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mengapa iblis, mengapa si jahat tidak senang, bahkan suka menyerang orang percaya? Karena kita suka membicarakan kitab suci. Nah, ini yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa kita perlu um, punya defensif yang kuat ketika kita membicarakan kitab suci. Karena ketika kita membicarakan tentang Kristus, apalagi kita memuliakan dia, maka otomatis si jahat itu nggak senang. Ya, jangankan
si jahat ya, orang-orang yang tidak menyetujui dengan apa yang diberitakan oleh Paulus itu nggak akan suka, nggak akan senang, tetapi justru mereka akan memutarbalikkan fakta. Dalam hal ini kita harus lebih lagi membicarakan kitab suci. Artinya kitab suci yang kita pegang ini adalah relevan dan dari zaman ke zaman relevan dan terbukti adanya bahwa itu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga itu alasan pertama mengapa kita diserang oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua mengapa kita diserang oleh si jahat, karena kita menjelaskan Yesus secara lengkap. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita bisa lihat di situ, ia menerangkan bagian-bagian dari kitab suci, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua, ya Rasul Paulus menjelaskan Yesus dengan lengkap atau secara lengkap, secara konkret ya, secara lengkap Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita tuh nggak secara lengkap membicarakan, menceritakan atau ingin memberitakan Yesus. Kadangkala ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kita tuh labil ya, tetapi mari kita menceritakan atau ingin menjelaskan Yesus secara lengkap, bahwa Yesus ya di sini dikatakan bahwa Mesias harus menderita ya. Mesias harus menderita berindikasi bahwa Mesias itu yang datang pada waktu itu, yang adalah yang diurapi itu menderita ya, menderita di atas kayu salib. Sebelum dia menderita di atas kayu salib, sebelum di atas kayu salib dia pun sudah menderita, yaitu ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, di sini kita harus pahami bahwa dalam kemanusiaannya Yesus, ya Yesus ingin menunjukkan kepada dia bahwa sejatinya dia adalah manusia. Nah, kita perlu dapat menjelaskan bahwa Yesus itu sejatinya manusia. Nah, sehingga apa? Sehingga kita perlu melihat perkembangan iman dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita diserang oleh si jahat? Karena kita menjelaskan Yesus dengan lengkap. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga di sini, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Nah, indikasi kedua, Yesus itu bangkit dari antara orang mati berarti mengindikasikan bahwa Yesus itu telah menang dari segala maut, menang dari semuanya, dan dia adalah Tuhan. Dia sejatinya manusia dan dia sejatinya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu lengkap, itu luar biasa. Sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang menyesatkan dalam hati, pikiran, dan bahkan mengalami degradasi iman yang kita pikir kita sedang berjalan dalam kebenaran, padahal tidak. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita diserang oleh si jahat? Karena firman Tuhan dapat menjaring semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di sini firman Tuhan katakan, ayat keempat, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara. Bagi mereka yang ingin percaya kepada Tuhan, ya, bagi mereka yang ingin percaya kepada Yesus, itulah firman Tuhan yang perlu orang-orang tahu dan pahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya tidak ada keselamatan dimanapun ya selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena firman Tuhan dapat menjaring semua orang yang percaya kepada Tuhan, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ini sangat dibenci oleh si jahat, sangat tidak disukai oleh si jahat. Makanya kita mengalami serangan ya, atau kita menjadi orang percaya yang mendapat ofensif ya dari si jahat. Nah, berbahagialah kita yang bertahan dalam percobaan, berbahagialah kita yang bertahan di dalam persoalan-persoalan yang tentu kadangkala membuat kita lemah, tetapi syukur kepada Tuhan kita mampu kuat di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kegiatan apa yang kita alami, yang mungkin dalam pelayanan kita mengalami berbagai ofensif ya, serangan-serangan si jahat ya. Karena lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita itu adalah si jahat ya. Si jahat ini bisa dapat membuat kita lemah, tetapi ketika kita ya tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kita terlindungi, kita dimerdekakan, kita dalam perkenanan Tuhan, dan iblis dikalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapat bahwa firman Tuhan itu dapat menjaring semua orang percaya kepada Tuhan, artinya ya
kita itu dapat memilih, orang-orang itu bisa memilih ya. Orang-orang juga bisa menolak, bahkan ada yang tidak menerima. Nah, firman Tuhan yang pasti kita sudah beritakan, kita sudah sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.